Tuhan terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu. Biar pengurapan-Mu yang baru Kau curahkan ke depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara di rumah. Ya, sebelum kita tutup saudara, saya mau sampaikan satu firman Tuhan buat kita semua. Mari kita buka bersama-sama di Amsal yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 ya, mulai sampai ayat 11 saya akan bacakan saudara. Firman Tuhan berkata, Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti seorang yang bersenjata. Nah saudara, ya tadi saya mengajak kita untuk berdoa untuk para pemimpin. Memang ayat ini ya menceritakan juga bahwa kalau semut itu dia adalah satu binatang yang bijak, yang Salomo sampaikan. Ya, kalau tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya, mereka masih tetap eksis, saudara. Ya, Yesus pernah berkata begini, kalau pemimpin itu atau gembala itu dihancurkan, saudara, maka pengikutnya itu juga tercerai-berai, saudara. Kita tahu ada banyak pemimpin dunia, pemimpin apapun saudara, kalau mereka tidak menjalankan fungsi mereka atau mereka jatuh ya, dan mereka tidak bangkit kembali, maka terjadi kehancuran saudara, baik bangsa maupun di dalam kehidupan komunitas yang lebih kecil saudara. Tapi hari ini saya tidak bicara khusus untuk itu, tapi saya mau bicara tentang apa yang Salomo sampaikan saudara tentang semut ini saudara. Ya, dan saudara mesti harus sadari, saudara dan saya harus lakukan apa yang mesti kita lakukan. Karena kenapa? Akan ada tiba waktunya, akan datang waktunya. Kalau kita mau melakukannya saudara kita sudah tidak bisa melakukannya saudara. Nah, Amsal ini mengajarkan kepada saudara saya bahwa semut ya itu satu binatang yang bijak, dikatakan begini saudara. Ya, dan kita tahu bahwa semut itu saudara binatang yang tahu kalau sehabis musim, misalnya musim panas saudara, maka akan datang musim dingin. Ya, karena Alkitab berkata, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen saudara. Dia tahu musim-musim saudara seperti itu saudara. Ya, nah kita tahu bahwa semut itu dia tidak akan bisa mengumpulkan makanannya saudara di musim dingin saudara. Ya. Dan kalau dipaksakan dia mengumpulkan makanannya di musim dingin saudara, maka itu akan menjadi hal yang penuh dengan resiko. Ya, bisa juga mengakibatkan kematian bagi semut itu saudara. Nah, musim dingin adalah musim yang sulit bagi semut saudara. Dan untuk dia bisa melewati musim dingin saudara, yang seringkali menjadi momok atau mematikan saudara, maka semut itu dia harus bekerja dengan rajin untuk mengumpulkan makanannya saudara, khususnya waktu mereka ada di musim panas saudara, seperti itu. Nah, semut tahu saudara kapan seharusnya mereka bertahan hidup, yaitu pada waktu musim dingin saudara. Kapan seharusnya mereka bekerja keras mengumpulkan makanan? Musim panas saudara. Nah, Salomo berkata, belajarlah dari semut supaya kamu bijak, dikatakan begini. Nah, kalau kita lihat kehidupan kita, kapan seharusnya saudara dan saya itu bekerja keras dan menghasilkan banyak saudara? Tentu di usia
yang masih muda, di usia yang masih produktif, saudara. Ya. Nah, kapan seharusnya kita bisa menikmati hasil jerih payah kita, saudara? Tentu di masa tua, saudara ya. Ya. Nah, kalau kita melakukannya, maka kita akan menjadi orang yang bijak, saudara. Tetapi ada banyak orang tidak menjadi bijak. Kenapa? Karena dia membalikkan porsinya, saudara. Di usia produktif masih muda, dia tidak bekerja keras, malah dia berfoya-foya. Itu yang pengkhotbah katakan, saudara. Hai anak muda, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Kalau saudara baca di pengkhotbah 10 ayat terakhir, saudara ya, dikatakan anak muda itu, mereka itu terus bersuka cita, tidak memikirkan apa yang di depan, saudara. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti sebuah bukan wawancara, seperti sebuah diskusi lah antara anak muda, orang yang sudah dewasa sama orang yang sudah tua, saudara. Masing-masing punya profesi, ada yang masih SMA, mahasiswa, ada yang sudah kerja, saudara. Lalu ditanyakan kepada yang masih muda, anak muda, ditanyakan, pernah nggak mikirkan 10 tahun, 20 tahun ke depan seperti itu? Ternyata mereka nggak berpikir. Ya, mereka berpikir hari ini, apa yang mereka bisa nikmati, apa yang mereka bisa enjoy di hari itu, saudara. Mereka tidak berpikir 5 tahun, 10 tahun, saudara. Ya, kan ditanyakan, ya memang merasa tidak punya beban atau tanggung jawab ke depan seperti itu. Yang pasti hari ini apa yang kami mau itu yang kami kerjakan. Nah, banyak anak muda seperti itu, saudara. Tapi Alkitab mengajar kita, saudara, tidak boleh seperti itu. Justru di masa-masa muda, justru di masa-masa produktif, saudara, kita harus memikirkan jauh ke depan, merencanakan, merancangkan, saudara. Justru kita di masa masih kuat produktif, kita harus bekerja lebih keras lagi, saudara, seperti itu, saudara. Ya. Nah, banyak orang tidak bijak seperti itu. Dia membalikkan porsinya. Di masa muda dihabiskan waktunya bersenang-senang gitu kan. Gak salah sih bisa menikmati hidup. Tapi kalau hanya dihabiskan seperti itu, tidak memikirkan, menginvestasi jauh ke depan, saudara, maka nanti di masa tuanya, saudara, dia tentu tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Apalagi kalau di masa tua dia baru sadar mau bekerja keras, tenaganya mulai habis, otaknya sudah tidak smart lagi, tidak brilliant lagi, saudara, tidak pintar lagi kan. Otak ini kan makin lama makin nyusut seperti itu, saudara. Ya, nah, ketika di usia tua dia baru sadar mau bekerja keras, saudara, tentu sekuat apapun hasilnya pasti sangat minim dan tentu akan jauh dari harapan, saudara. Perhatikan ini, saudara. Ya, coba cek kehidupan kita. Kapan seharusnya kita itu menginvestasikan kehidupan kita benar-benar, entah itu secara jasmani, jiwani, rohani, saudara. Nah, kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya coba sampaikan kepada saudara, kapan seharusnya kita menginvestasikan waktu, misalnya waktu doa kita yang paling baik, ya, waktu dimana kita bisa lebih fokus, lebih intens, lebih tekun dengan Tuhan, saudara. Jawabannya apa kira-kira menurut saudara? Ya, kan kebanyakan orang, kalau kita tahu, ya, ini pengalaman, saudara. Ya, banyak orang Kristen menjadi dia baru akan berdoa dengan sungguh-sungguh, atau dia baru ingin berdoa mencari Tuhan ketika mereka dalam keadaan punya kesulitan, didera oleh berbagai persoalan, pergumulan, dipepet, ditekan, ditimpa diperhadapkan dengan berbagai penderitaan, kesulitan yang ada, saudara. Mungkin yang sangat sudah menyesakkan, baru dia cari Tuhan, saudara. Nah, di saat musim penderitaan, kalau orang Kristen baru insaf, baru mau bertobat, baru menyadari, ya, baru mau menyediakan waktu dan mulai menginvestasikan waktunya untuk berdoa, saudara. Saya mau katakan, kehidupan atau gaya hidup seperti ini sangat kecil kemungkinan orang-orang Kristen seperti itu dapat melewati penderitaan mereka, pergumulan mereka dengan baik, saudara.
Ya, di musim kesulitan, di musim penderitaan saudara, tidaklah mudah untuk kita saudara mempunyai hati mempunyai pikiran saudara yang bisa fokus, yang bisa tetap tenang ya, untuk kita bisa berdoa saudara. Umumnya kan pikiran kita, hati kita saudara, itu akan menjadi tidak fokus, menjadi nerawang kemana-mana, menjadi liar, menjadi kacau, menjadi galau, bingung, tidak tahu apa yang harus didoakan saudara. Karena kita nggak fokus kepada Tuhan. Karena itu 1 Petrus 4 ayat 7 berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat ya. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi waktu yang paling baik untuk kita menginvestasikan waktu kita, misalnya dalam doa saudara, adalah waktu di mana kita masih dalam keadaan stabil, masih dalam keadaan sedikit masalah, masih kuat kita, ya. Itu waktu yang terbaik untuk kita melatih supaya kita bisa fokus, saudara. Nah, karena itu saya berdoa jangan sampai kita tua baru sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dulu saya masih ingat 15 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, saya tanya mama saya, "Ma, kapan mau dibaptis? Kapan mau sungguh-sungguh dengan Tuhan?" "Tunggu nanti saya tua. Tunggu nanti saya tua." Berkali-kali tanya, "Tunggu nanti saya tua." Saudara, puji Tuhan, 15 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, dia akhirnya memberi dibaptis. Ya betul, 15 tahun ya. Bukan, tahun 2010 sorry. 2010 tahun yang lalu. Ya, dia beri dibaptis. Tapi tubuhnya sudah lemah. Gak seperti dulu lagi. Ya, tapi puji Tuhan, walaupun dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Tapi saya berharap kita yang masih muda-muda, masih gesit, masih kuat, ayo investasikan waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh. Jangan foya-foya. Jangan dapatkan begitu gaji dapat, ya begitu sampai belum tanggal 10 sudah habis. Kita nggak hidup bijaksana seperti itu, saudara. Kita mesti mikirkan jauh ke depan. Kalau yang belum berkeluarga, ingin berkeluarga, pikirkan, investasikan, tabung, ya mungkin nyicil, beri rumah. Mesti diinvestasikan dengan baik, saudara. Yang sekolah, yang kuliah, nanti kuliah sungguh-sungguh, mikirkan, ya jangan cuma hanya yang penting orang tua nanti biayai, saudara. Nggak mikir jauh ke depan, jangan seperti itu. Kita mesti mikirkan jauh ke depan. Karena Tuhan menciptakan kita itu ya seperti Dia. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kita mesti mikirkan yang awal sampai yang proses dan sampai ke akhirnya seperti apa, saudara. Kita harus bisa membayangkannya. Kalau kita bisa berjalan seperti itu, saudara. Ingat Yakobus berkata, ya kita harus punya perencanaan, saudara. Tapi perencanaan kita harus kita doakan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini perencanaanku loh Tuhan. Apakah sesuai dengan perencanaanmu? Ya, bukan berarti kita nggak boleh merencanakan sesuatu. Kita perlu direncanakan dengan baik, saudara. Karena Tuhan ciptakan kita sebagai manusia yang bisa berpikir. Artinya orang berpikir pasti bisa merencanakan, saudara. Karena itu, saudara, mari kita belajar seperti semut ini, saudara. Tahu waktunya, ya. Kalau masa-masa sekarang ini, pandemi seperti ini, banyak orang PHK. Coba bayangin mereka yang dulu, ya, masih kuat, masih sehat, pekerjaan masih eksis, saudara. Tiba-tiba terjadi pandemi seperti ini. Dulu mereka nggak mempersiapkan. Mereka pokoknya hasil berapa, habiskan berapa, saudara. Nah, hari ini mereka tidak punya tabungan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mungkin minjam sana, pinjam sini. Masih syukur ada yang bisa pinjamin. Kalau tidak ada yang bisa pinjamin, apa yang terjadi, saudara? Beban makin bertambah. Kalau beban makin bertambah, tidak ada kelegaannya, maka akan stres terjadi. Nah, kayak itu banyak orang jadi jatuh. Dan kalau jatuh, tidak punya prinsip untuk bangkit kembali, mereka akan tergeletak, saudara. Ayo kita belajar sesuatu waktunya. Makin kuat, masih kuat, kerjakan yang terbaik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi satu berkat buat kita semua, saudara. Amin. Ayo kita akhiri mesbah fajar kita pagi hari ini.